Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Ropi di channel Bacip Moto. Jadi kali ini satu yang spesial, garapan spesial ya, untuk motor ADV 160 sama PCX 160, basicnya sama Vario 160. Ini dia mesin. Kita akan review mesin ADV 160 ya, yang dimana motor ini sebelumnya udah bore up ya, dengan piston ukuran 62 mm, tapi ownernya masih merasa kurang. It's okay, kita upgrade bagian kruk asnya, naik stroke ya. Jadi struknya sangat panjang sekali. Dan untuk kruk asnya ini dia yang udah dimodifikasi. Teman-teman boleh lihat sebelah sini, ini udah naik stroke ya. Jadi langkahnya 68. Jadi nanti kalau spesifikasinya jadi over stroke ya. Nah teman-teman, untuk bagian kruk asnya sendiri untuk ADV ini atau PCX 160 sama Vario 160, ini laharnya sebelah bagian magnetnya itu udah menggunakan lahar bambu kayak gini nih ya. Dan ini laharnya agak susah kalau nyari ya. Tapi kalau Anda beli kruk asnya yang ori itu udah termasuk dengan laharnya. Nah ini mereknya FAG buatan India, Aceh ya teman-teman, ini buatan India. Dan untuk spesifikasi kruk asnya ini, stangnya kita pakai stang ME King dari BRT yang udah di forjet tuh. Ini yang logo-logokan kita ya, 3 tempat para gingin bandros ya. Jadi ini udah pakai ME King. Dan nanti packingnya itu tebal ya, jadi packingnya pakai packing dural. Ini panjang, sama ketangnya dipanjangin pakai CBR ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk bagian kruk as, lahar kruk as bagian CVT itu, jadi untuk motornya si ini, dia ada ininya tuh. Jadi si laharnya itu ada nutnya, ada nut seperti ini, nut ya. Nah nutnya ini dia dikunci sama plat yang ada 2 baut. Nah ini ya. Jadi dikunci ada plat 2 baut. Nah ini fungsinya saya nggak tahu buat apa. Nah terus bagian dalamnya itu dia ada ini jet oil. Jadi jet oil. Jadi ini berguna sekali untuk si pelumasan terhadap boringnya lebih banyak lagi ya. Jadi ada jet oil. Nah ini bagian crankcase-nya nih, crankcase yang sering patah-patah itu ya. Tapi dah setia mah asa kandal nih guys. Ini asa kandal tuh, kandal seperti biasa. Tapi kalau nabrak itu biasanya patah ya. Sering lihat tuh pecah ya teman-teman. Nah ini dia bagian crankcase-nya. Untuk pemasangan lahar ke kruk as bagian CVT-nya ini sama ya kayak motor Honda yang lainnya, harus ditarik pakai tracker, anjay. Ditarik pakai tracker ya teman-teman. Jadi teman-teman tonton terus video ini dengan selesai ya teman-teman. Mungkin nanti mau ikutan kayak seperti ini. Yang jelas di Bacip Moto dipastikan aman karena kita mengerjakan motor memang untuk harian ya. Jadi bukan untuk balap, tapi buat harian ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba memasang untuk kruk asnya ya, bagian CVT-nya. Nah ini kita pakai tracker tarik. Nah, ini dimasukin dulu ya. Kalau bisa kita asup tadi guys. Oh ini berarti di luar. Oke. Yang pertama perlu dilakukan adalah nanti kita kasih pelumas molybdenum. Ini stempet molybdenum berguna untuk supaya lebih memudahkan memasukkan sesuatu terhadap sesuatu ya teman-teman. Tapi molybdenum ini khusus untuk dalaman mesin aja. Jadi kalau kayak CVT itu bukan pakai molybdenum ya, tapi pakai lithium. Nah ini biar gampang cuy. Oke, masukin. Ini udah masuk. Kita tarik. Oke, kita masukkan dulu trackernya. Nah, kayaknya biar enak kan. Nah ini kita sealnya sengaja ya, kita nggak copot. Oke, kita masukin ininya, trackernya. Oke, ini udah masuk, baru kita masukkan si tarik menariknya. Sebenarnya ada cara lain, itu dibakar ya. Nah, tapi dibakar kalau ritme waktunya nggak tepat, kadang-kadang dia jadi nyangkut di tengah-tengah guys. Nah, jadi kita pakai tracker aja lah, yang pasti saja. Oke, kita tracker ini mereknya Grip On ya teman-teman. Tidak ada endorsan. Grip On. Sebelumnya saya bikin, tapi
ya biar lebih proper kita beli aja yang udah jadi ya. Tep, sebentar kita tarik jabrik. Oke, ini udah. Pastikan untuk penggunaan tracker itu harus benar-benar lurus ya teman-teman. Jangan sampai miring, karena kalau miring bahaya. Oke, kalau dirasa udah lurus, baru kita puterin bautnya. Nah, ini dia bautnya. Oke, tuh, ini tinggal ditarik aja, nanti akan ketarik sebelah sini ya teman-teman. Kelihatan nggak? Tuh, teman-teman bisa lihat sebelah sini. Ini tarik ya. Nah, pada saat penarikan kadang ininya gini ya, hati-hati, nggak boleh seperti ini, nanti dia kecepit, bahaya. Ini oke. Ini bentar lagi masuk ya. Oke. Sampai benar-benar mentok, nggak bisa gerak lagi ya. Nah, ini kan udah tidur, tarik sebelah sini. Oke, set tuh, dah. Kita tinggal buka trackernya. Nanti sealnya harus ganti ya teman-teman, biar nggak bocor, jadi sekali jadi. Nanti sealnya, ini sealnya tuh, sealnya kalau nanti bocor ya ganti. Oke, ini udah dipasang sempurna. Nah, jadi untuk buntut ini aman ya, nggak ngebaduk kemana-mana. Tuh, kita akan lihat pergerakan dari ininya, apa namanya, si pergerakan dari si pistonnya ngebaduk apa enggak ya. Kita akan ambil dulu boringnya teman-teman. Nah teman-teman, jadi si boringnya ini emang sudah menggunakan BRT tadinya ya, itu pakai piston 62 yang cebol semi. Nah ini kita akan lihat ngebaduk atau enggak gitu ya. Nah ke si daunnya, nah ini kita cek dulu. Nah biar abdol kita pakai boringnya langsung. Nah kalau pemasangan yang kayak gini tuh harus langsung ya, ngukurnya kelihatan. Jadi kalau nggak langsung nanti bahaya, bisa potong. Nah ini untuk boringnya tebal ya teman-teman. Oke, kita pasangkan ini. Set. Nah ini udah kita pasangkan. Oke, seperti ini. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah teman-teman bisa lihat sini, langsung dekat. Nah teman-teman bisa lihat, kita kan liatin pergerakannya dulu, karena memang ini pakai ini ya, pakai packing yang tebal. Sini pakai dural, itu agak tebal sih, nanti di spill. Nah ini dia mundur, kita lihat dulu daunnya. Nah ini kan TMB ya. Nah untuk TMB dia daunnya jauh ya teman-teman, tuh bisa dilihat tuh. Nah ini daunnya jauh, jadi ini aman ya. Nah ini aman. Oh, kita maju. Wah, karena ini terlalu keluar, makanya harus butuh packing tuh, terlalu keluar guys. Tuh ya, ini kan, oh ini kan terlalu keluar tuh ya. Jadi nanti butuh packing. Terus kalau butuh packing nanti kan rada maju boringnya, jadi pada saat TMB-nya dia nggak terlalu keluar ya. Jadi mudah-mudahan aman. Ini kan segini ya, tuh berarti nanti segini. Nah ini yang takutnya, tapi ini boringnya tebal ya, saya takutnya ini pecah. Oke ya teman-teman, aman ya. Tapi packing tetap harus pakai dural, itu dikarenakan dia keluar, pistonnya terlalu keluar. Untuk daun ke piston aman. Oke, kita masukin lagi teman-teman. Teman-teman, jadi untuk packingnya itu tadi saya udah bilang mau di spill, ini adalah pakai dural ya. Untuk tebalnya sendiri itu nih teman-teman, tebalnya 7 mili ya, 6,94, hampir 7 mili.
Jadi oleh karena itu, jadi ketengnya harus dipanjangin. Nah, ketengnya itu pakai yang si CBR. Nah, ini lebih panjang ketengnya tuh. Ketengnya lebih panjang ya, teman-teman. Tuh. Ketengnya jadi lebih panjang, ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Nanti ditunggu aja videonya hasilnya seperti apa harian. Nah, sebenarnya kalau untuk cari ideal sebelah sini maju. Kalau untuk cari angka yang ideal itu sebenarnya untuk posisi TMB-nya itu harusnya boringnya ditinggiin lagi ya teman-teman tuh. Jadi ditinggiin lagi supaya dorongan si setangnya ini dia nggak terlalu nekan ke sini. Jadi yang diharapkan nanti si liner belakangnya nggak terlalu ekstra untuk didorong, takutnya pecah gitu ya. Soalnya kalau misalkan ini terlalu keluar itu resiko pecah bisa terjadi. Oh, ini kan gini nih, set, ini kan dorongan ya. Pas dorongan gini set. Nah, ini pasti si pistonnya itu dia dirinya tinggi gesekannya tuh. Set, gitu tuh. Lebih bagus masih sebenarnya mending ditinggiin lagi boringnya tinggiin lagi. Kisaran berapa mili nih ya? Mau cari aman ya. Kita nggak apa-apa nanti ngomong aja sama yang punya. Kita cari tinggiin laginya. Ini kisaran, pakai ini aja lah. Pakai spidol nanti diukur teman-teman. Nah, ini kita keluarin dulu spidolnya. Nah, ini spidol kita keluarin dulu untuk menandain si pistonnya. Nah, ini tinggal dilepas. Nah, kayak gini ya. Nah, ini idealnya lebih bagus boringnya ganti nanti di ini lagi. Ini boringnya lebih oke tuh ditambahinnya 9 mili ya dari yang sebelumnya biar lebih dorongannya lebih kuat. Paling nanti saya mau ganti boring aja, gelasnya diganti supaya lebih kuat dan si gelas ininya diperbesar lagi biar lebih kuat teman-teman. Jadi nanti kita akan ganti aja gelasnya biar lebih mantul. Jadi boringnya memang kemarin saya bilang itu boringnya bagian belakangnya itu akan diganti gelasnya terus dipanjangin ya. Sekarang panjangnya itu ukurannya jadi, ntar saya ukur ya. Kemarin sih nambahnya jadi 9 cm ya. Sekarang jadi 35 lah ya. Ambil rata-ratanya sekarang jadi 35 mm untuk panjangnya. Dan ini ngepas jadi nggak kena ke daun, nggak kena ke stang. Karena ini ada sudut. Kalau mungkin ini nggak ada sudutnya, itu setang bisa kena. Dan itu sangat beresiko. Nah, kenapa alasannya saya itu memperpanjang bagian belakang itu agar si pistonnya pada saat TMB dia tinggal terlalu keluar banyak ya. Jadi nggak terlalu keluar banyak sehingga daya dorong terhadap si boringnya ini nggak terlalu tinggi ya. Jadi kalau misalkan ini terlalu mundur maka nekannya rigid gitu ya. Luas permukaan yang didorongnya rigid sehingga diharapkan lebih aman. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di sini. Ini kelihatan ya stroke up-nya tuh. Ini kelihatan stroke up-nya. Untuk total stroke up-nya adalah di 66,8 ya, 66 mm, 8. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ketika boringnya ini diperpanjang itu perlu namanya mencoak teman-teman. Jadi ini ada sedikit dicoak ya. Mencoaknya itu kisaran jam 8. Ini dicoak sedikit aja. Kenapa dicoak? Karena ngebaduk ke bagian si nozzle ini nih. Nah, ini ada nozzle sini. Nah, ini ngebaduk ke bagian nozzle ini. Makanya harus dicoak ya. Kita liatin sini teman-teman. Tuh ini. Nah, saya pasang packingnya biar sesuai dengan aslinya ya teman-teman. Oke, nah ini tuh ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat itu WHC ini itu ya. Jadi kelihatan di situ ya. Tuh, bentar. Kelihatan nggak? Nah, ini nih, tuh. Ya. Jadi si nozzle-nya ini dia ngebaduk ke si pantat boring, makanya dia dicoak sedikit. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini udah dites aman ya, teman-teman, begitu pasang piston. Nah, untuk penggarapan stroke up ini memang harus diperhatikan banyak hal ya. Nah, banyak hal itu macam-macam. Oke, kira gini kan ya.
Jarak ini ke sini, jarak ini ke sini, jarak ini ke sini juga diperhatikan, jarak pinggang piston ke sini juga diperhatikan. Nah, kebetulan ini kan cebol, jadi aman ya. Nah, terus juga diperhatikan juga area untuk ntar saya coba simulasikan dulu. Area untuk bagian sininya, stangnya ini kena ke boring nggak? Karena kalau kena boring itu berbahaya ya teman-teman. Nah, oke, seperti ini. Nah, tuh ini nih, tuh lihat ya, teman-teman bisa lihat ya. Sebelah sini tuh dia, hati-hati kalau kena. Nah, ini udah saya ukur, ini aman ya. Ini kalau kena bisa pecah sebelah sini. Nah, ini jadi aman ya tuh, ya teman-teman. Nah, nanti begitu semuanya ini proses pengukuran ini udah selesai, nanti nextnya kita tinggal melakukan pengukuran rasio kompresinya. Target saya itu rasio kompresinya kisaran di 12, mengikuti bawaan motornya. Kalau untuk camnya sendiri kita cari yang gemuk, karena ini cc-nya sekarang menjadi 200 cc guys ya. Jadi cc-nya sekarang menjadi 200 cc. Ini kalau udah nyala itu cc-nya menjadi 200 cc, tapi headnya masih tetap menggunakan standar. Mungkin nextnya headnya bisa klepnya dilebarin, tapi sekarang gitu aja. Nah, kedepannya juga kalau misalkan ininya baret, pistonnya misal ya. Nah, ini bisa di quarter lagi ya. Ini boringnya tebalnya itu saya ukur. Ketebalan boringnya itu ada di 2,94. Ya, ini masih mampu untuk di quarter 1 mili lagi juga. Berarti 62 63 masih aman ya. 62 63 masih, 64 juga masih aman. Jadi teman-teman ini informasinya mengenai project stroke up ini nanti kita akan informasikan lagi setelah ini proses yang namanya penghitungan rasio kompresi. Oke teman-teman, ditunggu videonya sampai selesai, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh kita dan tentunya awet ya teman-teman. Dah.